Halo Sobat Rangkong, tepat 54 tahun yang lalu, 22 April tahun 1970, seorang senator Amerika bernama Gaylord Nelson yang mencetuskan ide untuk berkumpulnya antara dosen dengan mahasiswa yang membahas isu lingkungan. Kegiatan itu berawal dari kekhawatiran atau kerisauan beliau terkait adanya tumpahan minyak yang terjadi pada awal Januari tahun sebelumnya. Bagaimana isu-isu lingkungan itu berkembang sampai dengan saat ini, dan bagaimana tentang isu lingkungan di bidang kehutanan khususnya konservasi telah hadir bersama kita, rekan-rekan kita, bapak-bapak kita yang hebat-hebat. Di sebelah saya hadir Bapak Rasul. Ya. Beliau selaku Polisi Kehutanan Madya. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya. Di ujung sana yang paling cantik telah hadir penyuluh kehutanan Madya kita, Ibu Murniati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, ada satu lagi Bapak kita. Kalau dilihat dari wajahnya kayaknya orang Jawa ini Pak. Mohon maaf Pak, saya bercanda. Salam hormat Bapak Santiago. Beliau adalah Kepala Seksi Konservasi Wilayah 4. Bidang wilayahnya mana saja Pak? Makassar. Dan wilayah kerja itu seksi mulai dari Bangka sampai Kepulauan Seribu. Jadi meliputi 10 wilayah kerja dan termasuk Kota Makassar sama Maros itu adalah resort yang menangani tentang non kawasan konservasi. Oke, berarti kalau kita diskusi terkait Hari Bumi bisa sangat nyambung ini Pak. Siap. Insya Allah. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih. Yang pertama saya ingin diskusi terkait atau mohon pencerahannya nih terkait arti penting Hari Bumi. Terima kasih Pak Eko. Sebenarnya peringatan Hari Bumi hampir sama dengan peringatan hari-hari lingkungan hidup yang lainnya. Peringatan hari-hari lingkungan hidup ini sebenarnya sangat membantu penyuluh dalam mengingatkan publik akan pentingnya pelestarian lingkungan, apalagi bumi, karena bumi kan hanya satu. Rumah kita adalah bumi, sehingga kita semua harus sadar bahwa bagaimanapun kita harus selalu berusaha dalam setiap kegiatan kita untuk memikirkan bumi. Bagaimana kita menjaga bumi, melestarikan bumi. Jadi ketika ada momen peringatan seperti ini, penyuluh tentu merasa banyak teman untuk membantu mengingatkan. Begitu mungkin Pak. Jadi peringatan Hari Bumi ini yang memang setiap tahun sebagaimana disampaikan tadi 54 tahun yang lalu sampai hari ini kita memperingati Hari Bumi. Ya. Tentunya saya dan kami ini dari sisi polisi kehutanannya ini memang sangat penting ini, dari sisi pentingnya ini dari peringatan Hari Bumi. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa peringatan Hari Bumi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang, kalau dari sisi politik Ya. perlindungan. Ini saya ada kata-kata perlindungan dan pelestarian sumber daya alam ada di atas bumi ini. Nah itu. Kemudian sebagai seorang polhut tentunya berkewajiban
Dia berkewajiban untuk melindungi dan menjaga kawasan. Kenapa ini bicara kawasan? Karena memang tugasnya polisi kehutanan itu masih kawasan. Jadi bumi ini bagiannya tuh Salah satu sebebasnya bagian satu kecilnya bagiannya kawasan adalah hutan kawasan gitu. hutan dan kawasan di laut itu. Ini tentunya kita akan menjaga dari terjadinya gangguan hutan seperti terjadi penebangan liar, penambangan kawasan hutan, terus pendudukan kawasan yang non prosedural. Semua ini akan mengganggu dan akan menurunkan fungsi bumi ini dan akan merusak dari sisi dia ada pelestarian sebenarnya. Berarti ini Polhut ini terkait menjaga bumi Ya. dengan melindungi, Dan pelestariannya. ya, jadi tidak terlalu jauh beda dengan penyuluh, Pak. Iya, penyuluh. Kalau dia penyuluh, dia lari ke pencegahannya. Kalau kita dari pencegahan sampai ke tindakan, kalau ada tindakan preventif, ya, sampai ya, ke tindakan represif. Karena kalau tidak ini, maka ya bumi ini kan amanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bumi ini harus memang kita jaga. Bukan persoalan antara si A dengan si B, antara pemerintah dengan pengelola. Tetapi pemberi kebijakan ini harus bekerja sama untuk mengelola dia. Supaya ini kita sama-sama melihat dan menjaga bumi ini. Perusahaan saya kira itu. Ya, oke. Kemudian dari sudut pandang seorang pejabat ini, mohon izin Pak Santiago, kira-kira peran-peran apa yang bisa dilakukan Pak, terutama pejabat-pejabat fungsional atau pegawai-pegawai lingkup Balai KSDA Pak, dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan bumi Pak. Mohon pencerahannya Pak. Kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Baik, Pak, bersama dengan tim. Yang pertama-tama saya ucapkan untuk selamat Hari Bumi bertepatan dengan 22 April 2024 pada hari ini. Jadi paling tidak kita selaku pemerintahan ya mewakili dari rekan-rekan juga sebagai aparatur sipil negara maupun yang berhari-harinya menjalankan tugas terhadap negara, paling tidak kita himbau kepada rekan-rekan kerja kita, baik itu organisatoris maupun yang berkecimpung, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita berkaitan dengan progres-progres pemerintah yang sedang dijalankan. Paling tidak tidak secepatnya untuk kita bisa, dan istilahnya tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi mari kita berbuat sedikit demi sedikit, lama-lama kan kita bisa terasa juga. Artinya sama-sama kita menjaga bumi ini demi masa depan yang lebih akan baik. datang. Ya. Sepengetahuan kami juga selain aktif di lingkungan balai, Bapak ini kayaknya seorang pembina pramuka, Pak. Jadi mohon apa namanya peran-peran sebagai seorang biasanya anak-anak pramuka, anak-anak sekolah terkait di bidang konservasi atau hubungannya dengan untuk keberlanjutan konservasi itu yang Bapak tanamkan biasanya ke anak-anak ini seperti apa Pak? Biasanya Bapak sangat happy dan enjoy kalau hubungannya dengan anak-anak sekolah utamanya pramuka Pak. Baik, salah satu organisasi kami itu adalah karena saya juga bergabung dalam tim Korps Pelatih Sulawesi Selatan, yaitu salah satu pelatih bukan cuma dari PESDIK istilahnya, peserta didik. Jadi istilah organisasi keperluan itu kan ada namanya SGTD, Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pendegak. Jadi itu sampai perguruan tinggi, sehingga kita punya progres untuk kita sama-sama menjaga lingkungan kita dan terutama yang berkaitan dengan progres yang HUT pada hari ini juga di bumi. Jadi kita punya progres itu kita kaitkan karena
kolaborasi dengan Sakawana Bakti baik tingkat nasional sampai ke daerah sama Satuan Karya Kalpataru. Oh ya. Jadi di kami sendiri Wana Bakti itu karena saya juga salah instrukturnya, masuk Pak Hasil juga pernah sama-sama. Jadi paling tidak kita punya aturan tersendiri yaitu tentang Krida, Tatawana, Gunawana, Reksawana, Binawana. Itu pun diuraikan lagi ada beberapa kriteria yang sesuai. Jadi minat dan bakat dari PESDIK itu sendiri. Kemudian beralih ke Kalpatarunya sendiri itu adalah 3R. Jadi 3R itu reduce, reuse, recycle. Jadi bagaimana kita mendaurkan sampah ya yang awalnya sampah yang cukup tidak memadai tapi kita manfaatkan bisa jadi hasil satu hasta-karya, kenapa tidak. Jadi itu pun yang progres yang kami jalankan bersama-sama dengan rekan-rekan para pelatih dan tim pelatih, dan saat ini pun saya gabung di SMK Negeri Kehutanan Makassar. Salah satu progres itu untuk kita bagaimana mengaktifkan bank sampah demi kita Jadi- selamatkan dari. Ya, sesuai dengan tema Hari Bumi tahun ini, Pak, planet versus plastik. Wah, berarti memang apa yang telah dilakukan Bapak selaku pembina pramuka sepertinya sudah sejalan dengan upaya-upaya dalam rangka penyelamatan bumi. Nah, berangkat dari itu, sepertinya menarik kalau kita kulik apa yang telah dilakukan Ibu Murni, Pak, selaku penyuluh terkait upaya-upaya edukasi masyarakat maupun anak-anak sekolah. Mungkin bisa di sharing-sharing, Bu, ke kita semua. Apa saja sih upaya atau bagaimana cara mengedukasi masyarakat ini, Bu? Sebenarnya kan semua itu harus bermula dari diri kita sendiri. Jadi mengedukasi masyarakat, ya kita mulai dulu dari diri kita. Misalnya sebagai orang balai besar KSDA Sulsel yang notabene adalah bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berarti kita harus segala sikap kita harus mencerminkan orang yang memahami bagaimana melestarikan lingkungan. Misalnya salah satu membuang sampah pada tempatnya, itu salah satu yang sederhana. Nah, setelah itu kan orang sekitar juga bisa melihat, oh, orang balai besar ternyata sampahnya disimpan di suatu tempat kemudian dipilah. Karena memilah ini memang agak sulit juga, ya. Ketika kita memilah sampah akan memudahkan mengelolanya, Pak Eko. Nah, setelah kita misalnya mengedukasi diri kita ajak lingkungan kita sekitar rumah. Kalau di rumah tentu kita juga harus selalu ikut kerja bakti begitu ya, kerja bakti. Gotong royong. Gotong royong di kompleks kita. Kemudian jika misalnya sampahnya dionggok begitu saja, kita bisa memberikan saran. Ini sampahnya dipilah. Kemudian lebih mudah juga diangkut. Setelah itu, kalau selama ini kan selain di lingkungan rumah, di lingkungan kantor, kita juga punya program Visit to School. Ya. Nah, ini penting untuk mengedukasi anak-anak. Ya. Jadi bukan cuma anak sekolah, tapi anak taman kanak-kanak juga kita usahakan kita kunjungi. Karena sebagaimana kita ketahui kan, anak-anak itu kalau kita didik dari kecil, mereka akan terbiasa membuang sampah pada tempatnya, kemudian berusaha memperhatikan lingkungan, jangan sampai ada asap. Ya. Itu kan asap itu polusi. Kita berharap dengan memberikan edukasi ini, anak-anak juga bisa menyampaikan kepada orang tuanya atau gurunya di sekolah. Kemudian selain visit to school, kita juga melakukan penyadartahuan, Pak Eko. Penyadartahuan ini diantaranya ada yang street campaign, jadi kita melakukan kampanye di jalan untuk pelestarian lingkungan. Kemudian kita juga melakukan talk show. Ya. Kemudian pernah juga kita bekerja sama dengan Pro2 RRI untuk siaran. Jadi ada banyak sebenarnya kegiatan yang sudah kita lakukan. Kita tentunya berharap kegiatan-kegiatan itu akan bermanfaat
betul. Ya, begitu mungkin Pak Eko. Ya, mungkin akan saling melengkapi mungkin dari sisi sudut pandang seorang polisi kehutanan, Pak Rasul. Mohon dikasih gambaran nih, kadangkala kan terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan, begitu Bapak. Ya. Eh, Selain tadi pendekatan-pendekatan pengamanan kawasan, mungkin bisa di-sharing Pak, pendekatan mengedukasi masyarakat Pak. Jadi polisi kehutanan itu selain berfungsi sebagai tugas perlindungan pengamanan, juga polisi kehutanan di resor-resor kita itu melakukan tugas pencegahan. Nah, seperti di masuk awal musim kemarau, maka kita akan meningkatkan patroli, smart patrol. Jadi patroli pencegahan kebakaran hutan itu ada. Jadi kita memang diprogramkan sambil mengedukasi masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan kita, yaitu di desa-desa penyangga, supaya ini ada dalam bentuk waspadaan. Karena ini menjaga kalau memasuki musim kemarau, ini memang tanpa sadar atau tidak sadar, kebiasaan masyarakat petani kita yang berkebun di sekitar kawasan itu kebiasaannya membakar. Ya. Jadi ini yang kita memang selain tugas ini, ya tugas tim patrol dan smart patrol ini memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk tidak sembarangan membakar. Kalau ada kebiasaan atau budaya masyarakat membakar di kebunnya baru menanam, itu ya kita akan rubah pola-pola itu dengan tentunya mengedukasi. Jadi tugas polisi kehutanan yang ada di wilayah di resor-resor itu bukan hanya untuk menertibkan untuk tugas perlindungan dan pengamanan, tetapi juga tugas pencegahan seperti yang dilakukan teman-teman penyuluh. Jadi kita ini bersinergi antara tugas penyuluh, P dan Polhut. Ya. Nah, itulah yang ada di rangkaian di kegiatan di Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Ya, oke. Terima kasih. Kayaknya tidak lengkap kalau kita kulik masalah satwa juga, Pak. Kebetulan di sini hadir Pak Santi selaku pejabat yang biasanya menangani permasalahan satwa ini, Pak. Beberapa konflik satwa, beberapa serahan satwa yang ada di Makassar dan sekitarnya, Pak Santi. Mungkin bisa cerita-cerita bagaimana upaya untuk penanganannya serta upaya edukasi masyarakatnya, Pak. Karena kan kita tahu bahwa kawasan hutan atau habitat satwa ini kan memang mungkin benar-benar sudah terganggu seperti itu, Pak. Kasus-kasus yang pernah ditangani seperti apa, Pak? Mungkin setahu kami kan berkolaborasi dengan Polhut, Pak Rasul, dan pasti nanti nyambung dengan Ibu Penyuluh juga. Sepertinya nyambung ini terkait kalau isu satwa dan hubungannya dengan kelestarian bumi ini, Pak. Silakan Pak Santi. Baik, terima kasih Pak Eko. Kita berbicara tentang penanganan satwa, khususnya di lingkup Balai Besar KSDA Sulsel semenjak 2017 hijriah dari Sulut ke Sulsel cukup menggairah, dalam arti yang tidak pernah saya dengan tim alami, akan tetapi cukup seksi kalau setelah di Sulawesi Selatan banyak suka dukanya, dan itu pun edukasi. Kami mencoba selama 3-6 bulan, ternyata kami berhasil sama-sama tantangan tersendiri. Ada yang suka untuk kita rangkul dalam arti sebagai mitra kita sebagai pembinanya, kita arahkan untuk ke arah yang lebih tidak lebih resminya, penangkaran dan lain sebagainya, atau izin sesuai aturan kita, izin edar, izin tangkap dan lain sebagainya. Namun tidak semudah yang kita pikir. Itu berbagai pendekatan yang kita mencoba untuk edukasi mereka. Kita mencoba untuk kumpulkan per komunitas, ya, per individu pun
itu kita mencoba saat itu bersama-sama dengan Pak Rasul juga. Ya kita janjian di mana tempat yang representatif kami datangi. Ya, tapi disitulah muncul was-was. Jangan kita kalau berhadapan dengan KSDA setelah itu paling kita akan pasti ditangkap. Ya dalam tanda kutip, image di mereka itu selalu kita larang gitu. Jadi ya tidak pungkiri, tapi lama lambat laun kita dekati terus, akhirnya ada beberapa yang sadar. Ya, jadi sampai kita arahkan untuk produksi. Iya, jadi Contohnya tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang kita KLK. Ya, terutama yang tidak menyimpan dari G106. Oke, saya tambahkan Ya, karena ya, saya, ya Pak, ini yang saya disebut-sebut Ya. lagi. Jadi saya menambahkan ini ya di peringatan Hari Bumi Ya. tahun ini terkait penanganan satwa liar. Jangankan yang terjadi di kawasan. Ya kebetulan selain saya selaku polisi kehutanan juga diamanahkan selaku ketua wilayah Reksio unit Balai Besar KSDA WRU. Pak ya. Ini memang kita tidak bisa mengelak dari aduan masyarakat terkait konflik satwa. Kalau memang tahun-tahun sebelum tahun 2000 mungkin konflik satwa yang di Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ini mungkin hanya beberapa titik yang terjadi. Tetapi sekarang contoh konflik satwa buaya di tahun 2024 ini sudah menyeluruh. Jadi dari utara di wilayah kerja Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ini konflik satwa buaya itu sudah menyeluruh mulai dari Sulawesi Barat sampai ke ujung selatan. Ini yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga kita mengaitkan bahwa mungkin karena habitat. Ya. Ini sudah terganggu. Ini terkait dari Hari Bumi ya. Bagaimana kita menyayangi bumi ini? Terus bagaimana dengan yang ada di atas bumi itu? Satwa ini butuh juga hidup. Ya. Butuh juga tempat makan, tempat hidup. Nah ini yang terjadi. Bahkan sampai masuk di kota Makassar sendiri. Ya. Yang bukan domain ada kawasan hutan, tetapi konflik satwa luar biasa. Kemarin sampai inilah bentuk kerjasama kita di WRU Balai dengan tim pemadam kebakaran rescue Kota Makassar, sehingga ini kita saling bersinergi untuk menangani satwa liar yang ada terjadi konflik di Makassar. Tadi ada malah laporan lagi, bukan saja satwa Pak Eko, tapi ini yang bukan penanganan kita, tetapi laporannya tetap masuk. Ya ini terkait anjing nih yang ada di Makassar. Ya, anjing liar Pak. Anjing liar ini kan bukan domain kita, tetapi selaku WRU harus tetap tanggap untuk ya, itu. Gimana itu Pak? Solusinya Pak? Jadi solusinya gini, lewat call center itu, makanya kami dengan tim WRU itu, karena kita ini tidak bisa saling menyalahkan. Kita tidak bisa saling menyalahkan antara siapa dengan siapa. Walaupun itu bukan di domain kita selaku tim WRU, tetapi saya bilang sama tim bahwa ini tetap kita menanggapi itu. Ya. Artinya supaya mengedukasi masyarakat bahwa sebetulnya pekerjaan tim WRU Balai Besar KSDA adalah sebetulnya pengawasannya di ini. Ya. Nah, itu yang harus dijelaskan ke mereka. Tetapi untuk membantu masyarakat kita juga turut ikut berperan. Saya kira itu Mas. Betul. Terkait satwa ini kayaknya tidak lengkap kalau upaya penyuluhannya perlu dikedepankan seperti itu. Mungkin mohon pencerahannya Ibu Murni terkait tumbuhan dan satwa liar atau permasalahan satwa yang ada di Sulawesi nih Ibu. Bagaimana upaya yang harus dilakukan? Mungkin saya ingin menarik benang merah antara peringatan Hari Bumi dengan pelestarian tumbuhan dan satwa liar. Karena kehidupan ini kan harus seimbang. Tuhan menciptakan segala sesuatunya pasti ada manfaatnya. Jadi ketika satu rusak,
maka rusaklah yang lain. Makanya itu yang berusaha kita pertahankan, keseimbangan alam. Nah, berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar, saya pribadi ya Pak Eko, merasa sangat senang ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar ini. Apalagi yang sering bertanya anak-anak kecil Pak Eko. Iya. Ya. Kebetulan dulu kan saya sering membawa mobil perpustakaan keliling yang ada gambar satwa di sampingnya. Jadi mereka tertarik dengan gambarnya. Pertama itu mereka berteriak, "Ih, monyet lewat, ada sapi." Kalau kita misalnya sensitif, tentu kita akan tersinggung. "Ih, saya dianggap monyet." Tapi sebagai orang kehutanan, saya rasa kita sudah terbiasa disebut orang hutan. Ya. Bantu untuk Ya, tapi saya senang karena ini sudah tertarik. Pasti akan ada diskusi selanjutnya. Nah, disitulah kita berusaha memberikan pengertian ke anak-anak kecil ini, bagaimana sebenarnya kita mempertahankan keseimbangan alam. Karena terus terang dari kecil kita kan sering tangkap-tangkap capung ya. Iya. Saya kira zamannya saya mungkin sudah bergeser. Sekarang bukan lagi tangkap capung, tapi mungkin mungkin ini ya mengganggu ulat bulu. Saya lihat anak-anak kecil sekarang sering main-mainkan ulat bulu atau kaki seribu. Nah, sebenarnya itu kan semuanya ada manfaatnya. Ya. Ketika satu habis atau hancur, maka ada bencana yang mengikuti. Misalnya saja seperti predator tingkat 1 kan elang ya. Elang termasuk predator tingkat 1. Nah, sekarang kita lihat banyak sekali konflik ular ya. Banyak laporan ular ada di pemukiman. Nah, predatornya ular apa? Elang. Sementara kita kan lihat, saya jarang sekali melihat ada elang sekarang terbang. Nah, bagaimana tidak membludak Populasi, ledakan populasi. kalau predatornya habis. Gitu. Ya, terkait rantai makanan berarti, Ibu ya. Kami sampaikan ke adik-adik, anak-anak, karena kalau misalnya orang yang sudah dewasa Pak agak sulit ya mengubah pola pikir mereka, apalagi jika sudah berkaitan dengan ekonomi. Ya. Kalau misalnya mereka memberikan alasan elang harganya mahal, Ya. sehingga mereka berusaha menangkap elang. Nah, ini yang kita pelan-pelan berikan edukasi. Begitu Pak Eko. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Rasanya diskusi kita ini perlu waktu lebih panjang lagi. Tapi hal yang dapat kami garis bawahi adalah ternyata bumi dari sudut pandang apapun dan siapapun sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat, dan dengan kondisi saat ini menjadi tanggung jawab bersama, baik profesi apapun. Nah, sebelum saya akhiri, mohon kata-kata petuah barangkali untuk merayakan atau memperingati Hari Bumi di tahun ini. Mungkin dari Bu Murni dulu, apa kata-kata petuah yang sepertinya dapat saya selalu yang the first. Ya, ladies first. Ya, petuah kata-kata bijak buat kami sekalian. Silahkan Ibu Murni. Istilahnya jangan petua ya. Nah, saya sepertinya belum pantas untuk memberikan petua. Cuma mungkin untuk diri saya sendiri, saya ingin memetik satu kalimat yang akan selalu saya ingat, bahwa dengan menjaga bumi, maka saya akan menjaga sebagian kehidupan manusia. Itu mungkin Pak Eko. Oke, super sekali Ibu. Selanjutnya Pak Rasul, mohon kata-kata bijak di Hari Bumi ini Pak. Jadi kalau saya sendiri sebagai ini bukan petua ya, tetapi kata bijak.
Saya mengembalikan dari fitrahnya kita diciptakan sebagai manusia. Sebelum diciptakan manusia ini, Tuhan sudah menciptakan bumi. Ini di Islam kita memang dijelaskan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 saya sampaikan tadi, bahwa percakapan antara Tuhan dengan malaikatnya sempat menuai perdebatan, bahkan diprotes oleh malaikat terkait penciptaan manusia di bumi untuk di bumi. Sehingga ini ada kata-kata bijak akan keluar. Ya. Jadi kita dengan menciptakannya manusia, maka malaikat memprotes Tuhan. Ya Allah, kenapa mau diciptakan manusia menjadi khalifatun fil ard, menjadi khalifah di atas bumi untuk mengatur bumi? Sementara itu kalau diciptakan manusia di atas bumi, maka bumi akan hancur, akan rusak. Tidak cukupkah ya Allah dengan saya ini sudah malaikat yang memujimu dan selalu bermunajat kepadamu? Apa jawaban Allah kepada malaikatnya? Yaitu, inni ya'lamu ma la ta'lamun. Ya, ini salah satu ayat di akhir di surah Al-Baqarah ayat 30. Pak, apa yang aku ketahui belum tentu kamu itu tahu. Sehingga inilah secara harfiah penciptaan manusia di atas bumi. Kalau tidak, mungkin seandainya diterima ini perdebatan, maka kita ini tidak ada yang sekarang. Jadi, kata bijak yang saya sampaikan di akhir ini, di hari bumi, ya, marilah kita menyayangi bumi ini. Mari kita menyayangi bumi, mari kita peduli dengan bumi ini. Terus bagaimana kita memanfaatkan dan melestarikan apa yang ada di atas bumi. Kalau memang yang sebelum-sebelumnya, karena di hari bumi ini yang kita menjadi menjadi tagline-nya adalah planet versus plastik. Jadi mungkin solusi asik untuk itu, ya mulai dari sekarang ini kita sudah mengurangi sampah plastik. Memang kita sudah programkan bersih sampah plastik di pantai, bahkan sampai Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan juga memprogramkan bersih sampah plastik sampai di gunung. Bagi pendaki gunung kan, kita ini sudah lakukan itu. Tetapi dari diri pribadi kita mengurangi sampah plastik. Pertama, kita tidak lagi menggunakan kantong belanja dengan kantong plastik. Ya. Kita menggunakan body bag dengan kantong yang terbuat dari kain untuk bolak-balik ketika kita membelanja. Kemudian membawa tumbler seperti yang ada di depan kita ini, Pak Eko, untuk mengurangi botol plastik. Terus pipet plastik kita kurangi juga. Kesemuanya ini, kalau kita ini adalah bagian dari mengurangi plastik itu, maka kita salah satu orang yang menyayangi bumi. Saya kira itu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sangat menyentuh, Pak. Ya. Terakhir tapi tidak paling akhir, Siap. Bapak Santiago, mohon kata-kata bijaknya, Pak, untuk penyemangat buat kita bersama. Silakan, Bapak. Singkat padat jelas saja ya. Bumi kita, masa depan kita, invest in our planet. Super. Terima kasih. Ya, demikian Sobat Rangkong, diskusi kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Bumi. Banyak petuah-petuah, banyak nilai-nilai penting yang dapat kita petik dari beliau-beliau yang hadir di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.